alat timbang yang dia gunakan itu tidak sama. Nah, ketidaksamaan itu sebenarnya akan berakibat fatal terhadap nilai yang diperoleh ketika dia mencetak data. Nah, makanya ketika kita ingin melakukan pengukuran, baik itu pengukuran berat atau pengukuran panjang, setiap alat ukur itu harus kita kalibrasi, ya, harus kita nolkan dulu supaya nilai yang kita peroleh itu sudah tepat, ya. Nah, karena masing-masing alat itu dia punya standar errornya masing-masing gitu. Makanya kita harus meminimalisir. Nah, lalu yang kedua adalah strategi pendataan untuk menghitung produksi hasil tangkapan yang didapatkan di suatu kecamatan tidak memperhatikan dan memasukkan data produksi yang berasal dari tempat-tempat konsentrasi nelayan. Ya. Nah, jadi kesesuaian antara data produksi di satu wilayah kecamatan dengan wilayah ataupun tempat konsentrasi nelayan. Lalu yang ketiga adalah penentuan besar sampel yang diamati tidak memenuhi persyaratan dan akuratan data yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya kaitannya terhadap tujuan pengumpulan data itu, ya. Makanya tadi saya sampaikan antara masalah tujuan dengan teknik analisis yang kita lakukan itu harus sejalan, ya. Jangan kita ingin output yang kita hasilkan katakanlah rekomendasi pengelolaan hasil tangkapan satu jenis ikan tertentu. Nah, tapi data yang kita kumpulkan cuma dari satu kapal, nah, kan nggak mungkin gitu. Nah, makanya penentuan besar sampel, penentuan kelompok sampel itu harus diperhatikan, ya, disesuaikan dengan tujuan pengambilan data kita tersebut. Nah, penyimpangan penataan hasil tangkapan tersebut bisa disebabkan oleh kelemahan kemampuan sumber daya manusianya, ya, si perencana atau pelaksana penataan hasil tangkapan dan kelemahan sarana dan prasarana pendukung. Nah, makanya saya sampaikan tadi untuk pencatat data seorang enumerator, seorang pencatat data itu tidak bisa sembarangan. Artinya dia harus punya ilmu mumpuni untuk melakukan pencatatan data yang dia kumpulkan, untuk data yang dia kumpulkan, ya. Apalagi untuk data hasil tangkapan, ya, karena hasil tangkapan itu beragam kelompoknya, beragam spesiesnya, beragam ukurannya. Cara kita mengukur udang seperti apa, cara kita mengukur kepiting seperti apa, cara kita mengukur ikan seperti apa, nah itu berbeda gitu, ya. Nggak semuanya namanya ukuran panjang gitu, ya. Ada yang namanya ukuran karapas dan lain-lain gitu, ya. Nah, makanya itu yang penting untuk diperhatikan. Lalu kelemahan sarana dan prasarana pendukung ini saya sampaikan tadi, alat yang kita gunakan gitu, ya, ataupun alat bantu dalam kita melakukan pencatatan data misalnya tidak sesuai gitu, nah, sehingga akan berakibat terhadap nilai data yang kita kumpulkan. Nah, ada metode analisis keakuratan data, di mana metode ini menggunakan perbandingan data hasil tangkapan yang real dengan data hasil tangkapan yang beredar. Nah, umumnya berupa data sumber yang dihasilkan oleh satu atau lebih instansi. Nah, untuk mendapatkan data real pembanding, haruslah dilakukan pencatatan data hasil tangkapan secara langsung dan akurat pada waktu tertentu. Nah, jadi untuk kita melihat apakah data kita sudah akurat atau belum, nah, maka kita harus melakukan juga pencatatan data seperti data yang kita bandingkan, artinya data yang sudah dikeluarkan oleh satu atau lebih instansi itu tadi, gitu, ya. Nah, baru kita bisa menghitung ataupun menganalisis tingkat keakuratan data dari data yang kita kumpulkan, gitu, apakah sudah akurat atau belum. Nah, ini ada rumusnya. Jadi, untuk tingkat keakuratan data itu bisa dilihat dari penyimpangan data dan tingkat keakuratan data, ya. Nah, untuk penyimpangan data ini ada rumusnya, di mana PG ini adalah persentase penyimpangan data hasil tangkapan. Kalau seandainya nanti nilainya negatif, maka persentase penyimpangan data hasil tangkapan yang dibandingkan itu lebih kecil dibandingkan data HP yang sebenarnya. Kalau yang positif sebaliknya. Nah, kalau untuk tingkat keakuratan datanya, kita bisa melihat persentase tingkat keakuratan data hasil tangkapan tersebut, ya. Kalau seandainya dia nilainya itu di antara 99 sampai 100, maka dia termasuk sangat akurat. Itu juga kalau dia masuk dalam nilai 95 sampai 99, maka kita katakan akurat, dan kurang dari 95 itu kurang atau tidak akurat.
Nah, ini ada contoh soal, nanti saya bagikan untuk dikerjakan masing-masing ya. Nanti dikumpulkan apa yang dikerjakannya melalui Word ya, melalui Word. Nanti kapan dikumpulkannya nanti saya kabari aja. Nanti kemungkinan minggu depan gitu ya. Tapi minggu depan saya sudah tidak masuk lagi ya. Jadi nanti dikumpulkan, saya kasih lah teknisnya seperti apa ya nanti lewat. Oke, ini materi pertama kita. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi pertama? Ada? Jadi tolong di screenshot partisipan ya, yang di room partisipannya aja, nggak usah yang di tampilan depan. Jadi 54 ya, kita udah 55 nih, ada yang baru join. Kalau di sini kuliah ada 62 orang mahasiswa yang mengambil MTI. Berarti ini ada sekitar 8 orang yang masuk. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang pendataan hasil tangkapan? Oke, kita masuk sedikit lagi untuk yang materi kedua ya. Materi kedua tidak terlalu banyak. Terlihat? Lihat, Bu. Materi kedua tentang sampling hasil tangkapan. Nah, sampling hasil tangkapan itu karena memang kegiatan dengan sampling, maka memang tujuannya ini mendapatkan sampel ya. Jadi hasil tangkapan berdasarkan tingkat akurasi hasil tangkapan yang kita inginkan pada saat sampling ya dari satu populasi. Jadi jumlah sampel hasil tangkapan, jenis sampel yang kita kumpulkan itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita sesuaikan dengan tujuan pengumpulan data kita seperti apa ya, karena bisa jadi jumlahnya akan berbeda dan standar untuk ada rumus untuk pengambilan sampel ya, ada beberapa rumus untuk pengambilan sampel dan itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi penelitian kita ya. Artinya mungkin ada beberapa rumus yang sebenarnya rumus pengambilan sampelnya itu tidak cocok kita gunakan dalam kasus kita gitu ya, atau dalam penelitian kita, sehingga itu perlu diperhatikan ya. Jadi penentuan sampel ini penting. Kenapa? Karena seharusnya sampel yang kita ambil itu dianggap mewakili populasi ya. Nah, kalau jumlahnya tidak tepat berarti dianggap tidak bisa mewakili dan itu juga harusnya tidak bisa menjawab tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, tingkat keakuratan data itu tadi dipengaruhi oleh kemampuan mendapatkan sampel ya dan keterbatasan penelitinya baik dari segi waktu, tenaga dan biaya ya. Dan ini sering terjadi apalagi untuk mahasiswa tingkat akhir gitu ya ketika sudah melakukan skripsi. Nah, makanya ketika kalian nantinya ingin menentukan data hasil tangkapan, maka pastikan kembali kalian bisa mengumpulkan data hasil tangkapan tersebut dengan tepat ya. Artinya tidak terkendala hal-hal ataupun bisa meminimalisir lah hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah, makanya tidak usah memaksakan penelitian di tempat yang jauh gitu biar terlihat wow mungkin. Nah, tapi selama kalian mampu sebenarnya tidak apa. Tapi kalau seandainya itu malah menjadi bumerang untuk kalian, artinya jadi malah menghambat ketika kalian ingin melakukan kegiatan bantuan data, nah maka dihindari ya. Makanya pilih lokasi penelitian yang memang kalian bisa penuhi, karena itu juga akan berkaitan dengan tenaga, dengan waktu ya, dengan biaya. Nah, populasi itu ukurannya lebih besar ya dari sampel. Artinya dia dianggap satu